Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Apabila kalian sedang mencari sebuah SUV yang masih enak untuk dibawa sendiri dan bisa juga bawa keluarga hingga 6 orang, mewah, fitur lengkap dan performanya mantap, tapi kalian masih skeptis sama EV atau mobil listrik, perkenalkan, ini dia the all new Mazda CX-80. Ini adalah lineup SUV terbaru dari Mazda yang baru saja diluncurkan oleh Mazda Indonesia. So, apa aja yang menarik dan yang ingin ditawarkan dari mobil ini? This is it, CVT Review First Impression, the all-new Mazda CX-80. Yes, ini dia the all-new Mazda CX-80 PHEV. Dan khususnya unit yang ada di sebelah kami ini adalah yang varian Kuro. Ya, jadi CX-80 itu ditawarkan dalam dua varian. Yang pertama Kuro, seperti yang ada di sebelah kami ini. Dan juga ada yang varian Elite. Nah, seperti ini. Di video kali ini kita akan berfokus pada yang varian Kuronya aja. Langsung aja yuk kita bahas dari tampilan depannya. Iya. Gak salah, kalau kalian memikir ini mirip-mirip ya sama misalkan adiknya CX-60 yang udah lebih dulu diluncurkan. Secara design wise overall memang mirip sama CX-60. Ya, memang karena dia menggunakan bahasa desain dari Mazda yaitu Kodo Design Language. Jadi secara tampilan mulai dari grill besarnya, ini ciri khas Kodo Design ya. Grillnya besar banget di sini dan dia motifnya tuh bagus ya, dia kayak vertikal kayak gini, mirip sama seperti yang ada di CX-60 juga. Dan untuk yang Kuro Edition, nah ini berbeda dengan yang Elite. Kalau yang Elite dia pakai chrome, dia pakai black chrome kayak gini ya, smoke chrome. Jadi tampilan itu lebih gahar, lebih sporty. Lalu kemudian juga di sini ada emblem Mazda yang besar banget, karena memang di balik emblem Mazda ini ada sebuah radar. Lalu kemudian di depan sini juga pastinya sudah disematkan dengan kamera. Mobil ini udah ada kamera 360-nya, ada berapa nih? Oh, 4 parking sensor di depan sini. Lampunya, untuk lampu utamanya dia sudah pakai proyektor LED pastinya. Untuk lampu seinnya, ini yang kami suka di model-model Mazda terbaru ya. Itu dia tuh kayak pulsing gitu lampu seinnya. Dia sudah pakai LED bar tapi pulsing kayak heartbeat pulse gitu. Jadi ngelihatnya aja tuh menenangkan gitu ya. Cakep, cantik. Lalu kemudian juga pastinya dia sudah disematkan dengan DRL LED juga. Lanjut ke bawah, ya desainnya itu kayak sleek gitu ya, bagus, mewah, ciri khas mobil-mobil Mazda lah ya. Tapi di bagian depannya sini dari CX-80 ini tidak sepenuhnya mirip dengan adiknya CX-60 ya. Di sini ada beberapa attention to detail yang membedakan dia dengan si adiknya. Yaitu di sini ada yang namanya insignia. Ya, ini adalah kalau artinya itu adalah sebuah lencana. Kalau kita ya manusia itu pakai jas ada lencananya. Nah di CX-80 ini juga seperti ada lencananya. Dia kayak ada 3 garis gitu ya vertikal yang dibalut dengan chrome. Jadi membuat mobil itu lebih stands out lagi. Cakep sih kalau menurut kita. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Nah ini dia yang menarik juga dari the all new CX-80 yaitu di bagian sampingnya. Di sini ada beberapa filosofi kode desain yang disematkan pada mobil ini. Nah, di sini ada namanya SORI. Jadi filosofi dari si kode desain itu yang membentuk sebuah huruf S. Kalau kalian misalkan melihat mobil ini tuh dari angle atau pencahayaan tertentu ya. Ada kayak siluet S-nya di bodi sampingnya ini, baik di sisi kanan maupun juga di sebelah kiri ya. Ini udah tipikal mobil-mobil Mazda ya, emang cakep banget. Ya, lalu kemudian pastinya di sini, ini kita bahas dulu dari velgnya. Karena dia adalah sebuah Kuro Edition, jadi velgnya dia full black. Ya, piano black finish seperti ini. Ya, berbeda dengan yang varian Elite, dia itu two-tone color gitu ya, gunmetal ada silvernya juga. Tapi secara desain, lalu kemudian juga
size-nya, ring size-nya itu sama antara kedua varian. Untuk yang Kuro ini dia dibalut dengan ban dari Goodyear Efficient Grip Performance SUV ya. Profilnya itu dia di 235 50 ring 20. Cukup besar. Profil bannya antara yang depan dengan yang belakang itu sama. Lalu kemudian untuk cladding-cladding di sampingnya ini dia body color ya. Jadi udah color coded, disesuaikan sama warna bodinya. Cakep. Nah, tadi kita udah sempat mention ya kalau si CX-80 ini adalah sebuah PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Di sini ada dikasih tahu nih, ada emblem PHEV-nya. Nanti kita akan bahas tentang powertrain-nya. Lalu kemudian lanjut lagi di sini, ya ini yang membedakan dia juga dengan yang varian Elite. Kalau yang di Kuro dia cover spionnya warnanya piano black. Ya, jadi tampilannya tuh lebih sporty lah ya. Lalu kemudian untuk window lining-nya dia seperti kayak brushed aluminium chrome gitu ya. Jadi bagus, nggak norak, nggak overdone, bagus. Lalu kemudian juga untuk handle pintunya, cantik sekali ya. Untuk mengakses mobil ini pastinya dia sudah keyless entry, jadi kalian tinggal melambaikan saja di handle pintu baik di sisi driver maupun juga penumpang depan. Ya untuk penutupnya juga tinggal tekan aja ya, ada guratan di sini nih. Gitu, dan pastinya dia sudah auto folding. Nice. Oh ya, bicara soal dimensi dari mobil ini cukup panjang, nyaris 5 meter. Tepatnya di 4.990 mm. Yang mana itu angkanya berada di antara CX-9 dan juga CX-8. Tapi dia lebih mirip ke CX-8 ya, secara dimensi panjangnya. Untuk wheelbase-nya, ini juga panjang di 3.120 mm. Jadi harusnya secara cabin space gitu ya di dalam, itu harusnya luas. Nanti kita akan cek ya ke bagian interiornya. Nah ini dia port chargernya, nanti kita akan bahas ya. Oke, itu aja dari bagian sampingnya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Lanjut ke bagian belakang dari the all new Mazda CX-80. Nah, berbeda dengan tampilan depannya yang tadi kami sempat mention tuh mirip dengan adiknya si CX-60. Di bagian belakangnya ini dia lebih mirip dengan si abangnya, CX-90. Desain lampunya ini cakep. Lalu kemudian juga di sini pastinya dia ada emblem CX-80 all-wheel drive. Ada parking kameranya di sini. Di sini juga ada badge eSky Active PHEV. Ya, nanti kita akan bahas untuk teknologi PHEV-nya. Sekarang kita lanjut bahas bagasinya yuk. Nah, untuk mekanisme pembukaan bagasinya, dia pastinya sudah power tailgate. Dan ini dia ruang bagasinya ketika ketiga baris kursinya itu ditegakkan ya. Masih dapat space ruang bagasi yang lumayan ya di sini. Dan kalau kita buka di sini masih ada tempat penyimpanan layar tertutup. Nah, kalau kalian merasa masih kurang luas lagi bagasinya, kalian bisa melipat kursi baris ketiganya dengan menarik tuas yang ada di sebelah kiri maupun juga di sebelah kanan. Konfigurasinya 50-50 dan otomatis kalian bisa mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas dan juga rata lantai. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior dari the all new Mazda CX-80. Tapi sebelum kami lanjutkan reviewnya, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Dan jangan lupa juga untuk main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id. Sudah? Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut lagi yuk. Bahas tentang interior dari CX-80 ini. Wah, first impression kami ketika duduk di sini nih, feel-nya memang mewah banget ya. Sesuai dengan filosofi dari kode desainnya Mazda, ini namanya Hacho. Jadi membuat tuh interiornya tuh feels premium, mewah, rich gitu ya. Kayak hidup gitu. Ya, ini dan juga pemilihan bahannya namanya Kaicho ya, filosofinya. Pemilihan material interiornya ini juga nggak main-main. Ini bener-bener top notch banget. Dan bagusnya di sini ada curtain ya untuk sunshades gitu ya, supaya kalian nggak silo dan juga menjaga privacy juga untuk penumpang di baris kedua. Lalu kemudian juga di sini, nah ini juga yang berbeda dengan yang ada di varian Elite ya. Di Kuro ini dia namanya nih metal apa nih? Ini kayak kayu-kayu gitu ya, aksen kayu gitu, metal wood accent. Ini bagus ya. Feels-nya premium. Lalu kemudian juga masih ada kayak warna gunmetalnya di sini. Dan yang berbeda juga dengan yang varian Elite, di Kuro ini dia warnanya tan interiornya ya. Kalian bisa lihat di bagian door trimnya, di sini kayak ada bahan-bahan sweatnya.
Di sini ada ya bahan plastik, tapi plastiknya bagus ya. Ada leather ya, soft paddingnya, dan ada stitching warna tan juga di sini. Warna tannya itu juga berlanjut ke kursinya. Yang bahannya dia udah pakai Nappa leather. Dia kombinasi ya, ada Nappa leather dan juga ada suede-nya di bagian sini dan juga ada lining warna hitamnya nih, leather gini. Ya, apalagi dia konfigurasinya ini dia sebutnya adalah captain seat with center console. Ya, di sini ada center console-nya, ada tempat penyimpanan di sini, 2 cup holder, lalu kemudian juga di sini ada kisi-kisi AC yang bisa diatur untuk climate control-nya ya, karena memang mobil ini sudah tri-zone auto climate control. Di sini bisa diatur juga, bahkan di sini juga sudah disematkan dengan heated seats dan juga ventilated seats. Ada 2 USB-C port di sini, lumayan untuk ngecas gadget kalian ya. Tempat penyimpanan pocket, ada cup holder 2, 3 bahkan di masing-masing door trim di kanan dan juga di kiri gitu ya. Untuk pengaturan kursinya sendiri, dia untuk recline ya, dia sudah secara elektris, namun memang sayangnya untuk maju mundurnya dia masih manual seperti ini ya, baik di sisi kanan maupun juga di sebelah kiri. Lantas bagaimana dengan cabin space-nya nih? Ruangnya ya, untuk ruang kakinya, ini posisi mengemudi gue. Tinggi gue sayangnya bukan 177 cm, hanya 172 cm. Ini posisi mengemudi gue dan masih bisa mendapatkan, wow, ini legroom yang luas. Ini ada kali 10 jari ya. Begitu pula juga untuk footroomnya juga masih enak. Dan headroomnya juga masih mumpuni banget. Meskipun dia sudah dilengkapi dengan, ini apa ya, panoramic sunroof ya. Nice. Tapi headroomnya masih oke. Oh ya, untuk roofnya, untuk yang varian Kuro ini dia warnanya black ya. Kalau yang Elite dia tuh seperti warna white atau broken white seperti itu. Oke, bagaimana cara untuk mengakses ke baris ketiganya? Nah, caranya ada 2. Pertama, kita bisa tarik tuas yang ada di sini ya, di kursinya. Nah, tapi kemudian kita harus tekan lagi untuk majuin kursinya. Tapi ada cara yang lebih praktis, yaitu dengan menekan tombol yang ada di sini nih. Ya, di sini ada tombol, dia bisa rilis locknya itu secara elektris, tapi memang masih secara mekanis. Tapi bagusnya kalau melalui tombol tersebut, ini kalian udah nggak perlu lagi nih tarik-tarik tuas untuk maju mundurin kursinya. Jadi lebih praktis, very nice ya. Dan yang menarik lagi, ketika kalian balikin lagi nih kursinya, ya, dia akan sesuai dengan posisi duduk sebelumnya. Nah, ini dia ruang di baris ketiganya dari Mazda CX-80. Dan jujur ya, ini kursinya nyaman, cukup plush ya. Dia sudah dibalut dengan full leather juga, Nappa leather di belakang sini. Namun memang sayangnya untuk floornya ini agak tinggi. Jadi kalian bisa lihat ya di kamera, ini thigh supportnya kurang ya. Jadi paha kita tuh kurang tersangga dengan baik. Jadi agak melayang di sini. Dan untuk legroomnya sendiri memang juga agak terbatas dengan posisi duduk kami yang tadi ya. Di sini masih sisa sekitar 2 jari ya, agak terbatas untuk tinggi gue yang 172 cm. Ya, tapi setidaknya di sini belakangnya cukup nyaman berkat adanya 2 headrest yang di sini ya. Oke. Headroomnya juga masih mumpuni kok gitu ya. Di belakang sini ada tempat penyimpanan ya, 2 cup holder masing-masing untuk baik di sisi kanan maupun juga di sebelah kiri. Ada 1 buah USB-C port masing-masing ya. Ada di satu sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Ya, di sini ada hook juga ya. Ada kisi-kisi AC juga diberikan di sini masih. Kanan dan juga di kiri. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat dari the all new Mazda CX-80. Sekarang kita langsung nyalain mesinnya aja yuk. Ya. Dan seketika ini sudah nyala loh. Dan dia lagi ada di kondisi EV mode ya, full EV mode. Ya, karena memang mobil ini sudah dibekali dengan baterai berukuran 17,8 kWh. Jadi kita bisa mengendarai mobil ini dengan full EV mode. Ya, bisa sejauh katanya sampai 60 km. So ini dia interiornya ya. Ini desain dashboardnya yang menurut kami ini ya dia hampir mirip-mirip ya, setema lah dengan adiknya si CX-60. Ya, mulai di atas di sini dia pakai bahan soft touch ya, seperti leather gini, dan juga ada bahan-bahan suede-nya nih
Iya, ini khusus untuk yang varian Kuro ya. Dia suede dan warnanya tan seperti ini. Ada jahitan aslinya juga di sini. Lalu untuk pengaturan AC-nya ya, dia sudah dual zone auto climate control. Sama seperti di baris kedua tadi, di penumpang di baris pertama dan juga driver itu ada ventilated dan juga ada heated seats. Lalu kemudian untuk layarnya nih, nah layar infotainment sistemnya dia berukuran 12,3 inch ya, dia widescreen seperti ini. Yang fiturnya itu udah lengkap ya, untuk entertainmentnya dia sudah support Apple CarPlay maupun juga Android Auto, dan dia juga sudah disupport dengan premium sound system dari Bose. Jumlah speakernya ada 12. Ya, lalu kemudian juga lanjut ke bawah, pastinya dia sudah dilengkapi dengan Qi wireless charger. Ya, jadi kalian bisa menge-charge atau mengisi daya handphone atau gadget kalian secara near kabel atau wirelessly. Lalu kemudian di sini ada tempat penyimpanan 2 cup holder. Ada tombol Mi Drive atau My Drive ya, ini gimana bacanya nih ya. Pokoknya dia ini adalah tuas untuk mengatur, memilih mode berkendaranya. Di CX-80 ini dia sudah disematkan dengan dilengkapi dengan 4 mode berkendara ya. Yang pertama itu ada Sport, Normal, EV mode, dan juga off-road mode. Lalu kemudian ini dia gear lever atau shift knob-nya. Sangat futuristik sekali desainnya. Lalu kemudian ada parking kamera, tombol parking kamera di sini. Di sini ada tombol untuk ini. Oh, ini apa nih? Hill descent control ya. Di sini kalian juga bisa atur. Lalu kemudian ini dial untuk mengatur MZD Connect-nya. Ya, untuk volume, semua menu. Sudah EPB, Electronic Parking Brake, Auto Hold. Tempat penyimpanannya sama seperti di belakang tadi, dia ada tempat penyimpanan tertutup yang mekanisme pembukanya seperti ini ya. Lalu kemudian ada 2 USB-C port di dalam sini. Untuk pengaturan kursinya, dia sudah full electric ya. Untuk recline, maju mundur, height adjuster, semua sudah full electric di sini, dan ada 2 memory seat ya untuk di sisi driver. Untuk sisi penumpang bagian depan, dia juga sudah bisa diatur secara elektris. Ya. Untuk pengaturan setirnya, sama dia juga sudah full electric ya, untuk teleskopik maupun juga tilt. Ini sudah full electric melalui ada seperti joystick gitu ya di sini. Nice. Nah, untuk instrumen clusternya sendiri dia sama ukurannya seperti hand unitnya di 12,3 inch, dan wah, ini high definition ya. Bagus, informasi yang ditampilkan juga lengkap ya. Di sini kalian bisa memantau Eye Active Sense-nya, alias fitur keselamatan aktif atau ADAS dari mobil ini yang udah lumayan lengkap. Oke, sekarang kita bahas dapur pacu dari the all new Mazda CX-80. Kita buka dulu kap mesinnya ya. Ini dia engine bay-nya gede banget ya, karena memang engine hood-nya juga panjang ya. Nah, kita bahas dulu dari mesin bensinnya dulu nih, ICE-nya. Ya, dia kapasitasnya itu di 2.5 liter ya, inline 4 cylinder DOHC 16 valve. To be exact, dia cc-nya itu di 2488 cc. Ya, yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 191 PS dan torsinya di 261 Nm. Dan mesin ini dikawinkan dengan sebuah motor listrik yang mengambil dayanya dari sebuah baterai lithium ion, kapasitasnya itu di 17,8 kWh. Dan dayanya itu dialirkan melalui motor listrik yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 175 PS dan torsinya di 270 Nm. Wah, luar biasa. Dan tenaga tersebut itu dialirkan ke keempat rodanya, karena ini adalah merupakan sistem penggerak all-wheel drive. Ya, dan since ini adalah sebuah PHEV, plug-in hybrid, jadi bisa di-charge juga mobil ini melalui port yang ada di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan itu ada sebuah port charger ya, dan memang untuk saat ini dia masih support AC charging saja. Dan di sebelah kiri itu dia ada port untuk tangki bensinnya. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT Review First Impression the all new Mazda CX-80 PHEV. Dan menurut kami, apabila kalian sedang mencari sebuah SUV 6-seater ya, yang masih enak buat dibawa sendiri, tapi juga mau bawa keluarga pergi jalan gitu, jalan-jalan keluar kota, dan masih skeptis nih, masih maju mundur terhadap mobil EV atau mobil listrik, nah menurut kami ini adalah pilihan yang tepat ya. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching.
like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia karena di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang si SUV mewah ganteng ini ya, si X80 ini, atau misalkan lineup Mazda lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oh ya, buat kalian nih para Gen Z ya, sekarang kita juga udah mulai aktif lagi di TikTok, jadi follow TikTok kita juga ya. Oke, sekian aja. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune.